yang membedakan Janit sama kompetitor itu ya, saya lebih ke istilahnya itu ngikutin tren Pak. Jadi beradaptasi sama apa yang sekarang lagi hype. Bismillahirrahmanirrahim. Ditemani secangkir kopi susu. Mari kita melihat dan mendengar kisah sukses Sotong Janet oleh ownernya A.A. Mijan dari Ciamis. Assalamualaikum A.A. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Sebelum bisnis, langsung dari sekolah, kuliah, langsung usaha ini atau bagaimana ceritanya? Kerja dulu sih Pak. Oh, udah kerja, pernah kerja? Pernah kerja. Kerja di salah satu perusahaan di Tangerang ya. Kemudian saya itu menjabat sebagai staff R&D di Research and oke. Di pengembangan. Produk apa itu ya? Itu produk apa? Mainan. Produk mainan. Kayak semacam mobil-mobilan, remote control. Nah, terus saya di R&D-nya. Tentang pengembangan. Disitulah jadi bisa mindsetnya sama sih tentang riset, mau di makanan mau di mainan juga itu masih bisa di riset. Terus loncatnya ke bisnis bagaimana ceritanya awal mulanya? Keadaan sih Pak. Oh gimana? Lagi pandemi. Iya. 2020. Iya 2020. Lagi pandemi saya nikah. Kan lagi pandemi susah nyari kerja. Iya. Nah dari situ mau itu ceweknya? Nggak punya kerjaan terus diajak nikah? Ya alhamdulillah mau. Karena udah komitmen. Karena emang ada pandemi jadi nggak mau gimana keadaan. Jadi nikah ya seadanya. Oh iya. Terus itu aja sih Pak. Jadi emang keadaan yang memang mengharuskan saya terjun ke bisnis. Ya. Langsung jadi dari sekolah kerja di tempat Tangerang, terus kemudian Sotong itu langsung nikah terus buat Sotong itu langsung kayak gitu. Langsung begitu. Jadi tanpa ada jeda nganggur. Saya nganggur pun masih berpikir gimana caranya saya nggak nyari kerja, saya nggak kerja tapi dapat duit. Ternyata sekarang alhamdulillah karena doa itu adalah ucapan ya Pak. Saya suka ngomong gimana rasanya nggak kerja tapi dapat duit. Ya, sekarang ya alhamdulillah saya bisa dijalankan. Alhamdulillah passive income masih ada. Alhamdulillah. Awalnya sih langsung ke ini sih lebih ke marketing Pak. Jadi saya itu melakukan hal tadi setelah kepikiran itu saya tuh langsung nyari pasar dulu. Iya, nyari pasar. Berarti beli dulu di tempat orang lain. Enggak, saya dulu nggak punya produk Pak. Cuma punya HP sama Google. Jadi saya nyari gambar sotong sama tahu bulat. Kemudian saya posting di marketplace. Affiliate lah semacam affiliate ya. Ya kalau sekarang affiliate. Kalau dulu saya belum ada istilah affiliate. Iya. Saya cuma udah jalanin gitu ya. Jadi kopi kirim ke grup marketplace. Saya belum pakai ads dulu itu karena emang masih organik. Ternyata ya gitu Pak, banyak yang kontak. Saya nanyain soto ini jualan sotong sama tahu bulat. Dari mana? Di Ciamis, dari pabriknya langsung. Kemudian dengan percaya dirinya saya langsung ngomong aja, ya saya punya pabrik. Itu dulu aslinya saya nggak punya pabrik. Kalau sekarang malah saya jarang mengkonfirmasi atau memvalidasi saya itu punya pabrik. Jadi saya biasa-biasa aja. Kalau dulu ya saya percaya diri dengan gagahnya. Saya punya pabrik, saya punya ini. Padahal mah cuma modal tulis keyword tahu bulat sama sotong, muncul gambarnya, saya crop, kemudian saya kasih caption, saya kasih nomor saya. Itu aja sih. Awalnya iseng karena memang dunia digital kan luas sekali. Lah, pada saat sudah merasa memiliki kemampuan untuk menjual dengan media sosial atau marketplace itu, awal mula kemudian produksi sendiri gimana? Rintisan untuk memulai produksi sendiri. Itu langkah selanjutnya. Saya setelah ada yang order, lalu saya ngambil ke... Berapa bulan tuh selisih antara mulai start jualan di medsos dengan mulai membuat sendiri? Itu saatnya cuma berapa bulan? Cuma 1 bulan sih. Cepat. Soalnya itu saya inten banget Pak. Inten banget. Posting jadi, maksudnya? Organik tapi kan? Iya organik. Inten aja posting, terus lihat komen orang lain. Saya ikut nimbrung di situ. Ini saya punya barang, ini saya punya barang. Jadi perang marketing itu bukan secara offline, tapi secara online, digital.
Kebetulan ya basic mertua saya juga kan itu punya produksi bahan baku. Bahan baku tahu bulat awalnya. Oh. Kalau kedelai maksudnya? Iya, kedelai. Jadi dari kedelai sampai jadi tahu buat bahan baku. Mertua udah punya begitu? Udah punya produksi itu? Cuman lebih fokusnya ke bahan baku. Jadi nggak proses jadi. Jadi bahan baku. Nah, dari situ sudah ada modal gitulah ya. Oke, ya, saya menemui beberapa UKM itu termasuk jarang memiliki background yang lulusan kuliah universitas, apalagi teknik mesin, ya. Juga memiliki pengalaman di pabrik, itu jarang. Ya. Dan tadi Amijan menyampaikan bahwa melakukan digitalisasi di dalam memonitor, memantau pekerjaan walaupun tidak berada di tempat. Bentuk konkretnya apa implementasi digitalisasi di usaha yang dilakukan oleh Amijan? Kalau bentuk konkretnya sih Pak ya, jadi kalau misalkan saya ambil beberapa poin aja. Kalau misalkan dari segi komunikasi, saya untuk pengaplikasian digitalisasinya di komunikasi saya pakai WhatsApp. Terus kalau misalkan di akuntannya, saya menggunakan aplikasi Accurate ya, Accurate. Itu sih kalau di marketingnya. Nah itu marketingnya saya menggunakan ada di TikTok, Shopee sama Facebook juga. Facebook sih udah jarang sekarang. Terus Instagram. Itu aja untuk membangun brand sih sebenarnya. Membangun brand sekaligus ya marketingnya juga. Kalau udah punya brand aja di sosial media pasti marketing juga lancar lah. Berarti operasional yang dimaksud tadi digitalisasi itu dari yang lebih mengena ke WhatsApp-nya ya? Iya, WhatsApp. Karena kita mengelola tim kan? Iya, mengelola tim. Lebih banyak WhatsApp-nya. Bagaimana WhatsApp bentuknya misalnya? Kayak bikin grup gitu, bikin grup, terus sering broadcast ke personalnya, kayak misalkan ngasih motivasi ya, gitu. Kalau misalkan, jadi itu sebenarnya banyak mengadopsi di inilah, ini kayak di PT Manunggal ini nih. Oh gitu. Jadi lebih mengedepankan segi humanity-nya gitu kan. Kalau misalkan dia sakit itu saya langsung nggak perlu nunggu dia hasil dari dokter. Kamu sakit apa? Sakit kepala. Nah, sekarang banyak brand-brand obat-obat itu ya. Saya tinggal kasih, kalau misalnya nggak cocok baru dibawa ke puskesmas. Oke. Amijan, di Ciamis Tasik ini kan banyak sekali UKM sotong. Banyak sekali. Dan PT Manunggal Perkasa itu menjadi pilihan yang paling besar untuk saat ini pengguna tepung terigu untuk dibuatan sotong. Sehingga kita tahu bahwa banyak sekali yang menjadi kompetitor dari Amijan. Dengan menghadapi kompetisi yang ketat seperti itu, kekhasan apa yang dimiliki oleh Amijan atau diferensiasi yang dilakukan sehingga bisa kompetitif di pasar? Yang membedakan Janit sama kompetitor itu ya, saya lebih ke istilahnya itu ngikutin tren Pak. Jadi beradaptasi sama apa yang sekarang lagi hype banget gitu. Kalau misalkan ya, yang pertama ini saya udah launching juga, udah lama sih. Kayak misalkan bikin sotong kan dulu emang sempet ada sotong yang ada isinya itu kayak isi abon terus ayam. Kalau sekarang saya udah bikin ini lagi sih, bikin produk baru yang sotong isi ayam suwir. Terus juga jadi ayam beneran itu? Itu ayam beneran, bukan ayam sintetis. Iya. Pakai. Kebetulan saya itu membedakan dengan komputer ya, saya bikin riset. Jadi gimana caranya sotong bisa bertahan sampai kurang lebih 2 minggu, 1 bulan pun bisa kalau di freezer. Kalau di freezer? Iya. Kalau nggak di freezer tetap nggak bisa? Kalau nggak di freezer paling 3 sampai 7 hari lah. Kalau nggak di freezer? Iya, soalnya saya pernah kemarin ada yang order dari Kalimantan. Kalimantan sama Sulawesi, berarti Sulawesi paling jauh. Itu sih yang menjadikan pembeda Janet Foods dengan kompetitor lain itu, karena kita pakai rasio juga. Amijan, tadi kan sudah melakukan diferensi, sudah melakukan inovasi, kreativitas. Setelah sampai ke customer, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan atau experience customer yang sudah tadi dicoba dengan produk-produk yang inovatif tadi? Kalau mengukur experience kepuasan customer itu ya, jadi simple sih Pak. Kalau misalkan dia repeat order, itu udah berarti produk saya kepake. Nah,
Terus kalau misalkan ada yang komplain, gimana cara saya mengatasinya ya? Pertama ya komunikasi ya Pak. Kebetulan kebanyakan kayak misalkan sotong itu produk yang kalau misalkan orang awam beli, ini sotong apa? Nah dia itu kan, jadi si customer itu belum punya cara memperlakukan ketika barang datang. Nah itu dengan cara saya memberikan edukasi, kayak misalkan saya bikin konten tutorial cara goreng sotong yang benar. Iya. Kayak gitu Pak. Jadi biasanya beda-beda pabrik itu kan suka beda juga komposisi, kayak misalkan bikin tahu bulat sama sotong itu. Nah kalau saya alhamdulillahnya itu karena memang saya pakai terigu dahlia, kemudian warnanya itu emang nggak terlalu gelap, jadi saya nggak terlalu banyak ngasih ke warna. Yang bagus itu menurut saya ini kan, mungkin punya versi yang lainnya, kompetitor lain juga. Jadi kulitnya golden brown, dalamnya itu lembut, sotong gitu ya. Namanya sotong tahu bulat itu kan bertebaran di seluruh Nusantara. Ya. Mudah mungkin juga suatu ketika ke Malaysia bisa jadi terjadi seperti itu kan. Kalau sekarang belum sampai ke negeri jiran atau luar negeri. Nah, tidak lepas produsen sotong dan tahu bulat itu besarnya itu dipengaruhi oleh agen-agen yang sebagai mitra. Iya. Ya. Bagaimana strategi Amijan di dalam mengembangkan atau berkolaborasi dengan mitra dan agen-agen itu sehingga meningkatkan skala bisnis yang akan terus ditingkatkan atau yang sudah berjalan selama ini? Ya, kalau itu sebenarnya rahasia ya Pak. Tapi saya bongkar nih, ini spesial aja karena memang kan ada yang menikahi agennya ada, gitu kan? Punya mantu agennya bisa jadi juga ada begitu. Lah, Amijan apa ininya? Kalau saya itu lebih ke ini ya Pak. Saya punya referensi karena memang saya sering diajak Manunggal Perkasa itu untuk kayak gathering. Habis gathering terus dikasih pelatihan, edukasi. Nah, saya juga seperti itu ke agen-agen. Kesimpulannya ya saya harus emang benar-benar ngosongin pikiran saya ketika memang ada orang baru yang mau ngasih hal yang positif ke saya. Itu aja sih. Ya, Amijan usaha sotong udah berapa lama? Kurang lebih 5 tahun, Pak. Baru 5 tahun? Baru 5 tahun. Wah, termasuk baru berarti ya. Sudah segini hebatnya. Amin. Sudah segini majunya dan melebihi kompetitor atau pendahulu-pendahulu yang sudah duluan usaha sotong. Tapi tentunya selama 5 tahun berjalan, Amijan pernah mengalami hal terberat apa yang terjadi di dalam bisnis sotong dan tahu bulat ini? Silakan, ceritain. Mudah-mudahan menginspirasi netizen atau pemirsa yang nanti akan melihat, mendengarkan cerita yang disampaikan Amijan. Hal yang terberat itu sih Pak, hal yang paling berat pas lagi bisnis itu bukan kendala kompetitor ataupun apa ya Pak. Jadi itu sedih Pak sebenarnya kalau diceritain. Pas saya lagi udah mulai mau Tunjukkan, iya, mau naik, kreasi, udah punya karya, gitu berkarya. Saya kehilangan sosok ibu gitu, yang selalu bilang jangan pernah ngerasa udah berhasil aja. Itu yang kata-katanya selalu, jangan pernah ngerasa udah berhasil. Padahal kan kalau misalkan dilihat orang lain itu udah bisa beli ini, beli itu, udah bisa main kemana, ke sana ke sini. Udah bisa ke tanah haram. Ibu saya selalu bilang, meskipun istilahnya kamu udah bisa beli apa yang kamu mau, hati kamu jangan pernah punya anggapan. Ini udah sukses atau gimana. Kita harus, kalau gen-gen sekarang itu stay humble aja. Oh gitu. Itu aja sih. Itu hal yang paling berat, itu kehilangan seorang ibu pas mau tumbuh gede gitu, pas mau grow up gitu. Nah itu saya sempat ngedrop sampai 40 harinya ibu tuh, saya bingung. Bahkan istri saya juga sempat bilang udah ikhlas nanti juga. Nah setelah saya dengerin kata istri ikhlas 40 hari itu, saya mulai baru lepas gitu ya, baru move on gitu ya. Tapi sekarang juga masih, kalau teringat, kalau inget ya cengeng Pak. Slogan hidup yang disampaikan oleh ibu dari Amijan yaitu stay humble, ya.
dengan kerendahan hati yang dimiliki beliau bahwa kompetitor maupun kendala-kendala eksternal itu tidak akan mempengaruhi beliau. Yang paling mempengaruhi adalah keberadaan ibu yang selama ini mendampingi pada saat sekolah sampai mulai usaha, dan stay humble itu diterapkan sama Amijan. Terbukti dari pemirsa yang tadi lihat di awal, Amijan itu saya ajak ngobrol itu begini terus, gitu kan, menjadi suatu tanda bahwa dia memang orangnya santun, orangnya rendah hati, gitu kan. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa semuanya, bahwa seberapapun kesuksesan yang kita miliki, seberapapun kekayaan yang kita miliki, stay humble menjadi suatu sikap yang sangat baik untuk diterapkan sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan lebih nyaman dan lebih tenang. Sekian semuanya. Terima kasih banyak Amijan sudah meluangkan waktunya untuk kita berbicara, berngobrol, dan meliput kegiatan Sotong Zanet. Hatur nuhun. Sami-sami, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.